Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan. Meski sering difitnah oleh kader PDIP sendiri, Pak Jokowi tetap memberikan ucapan harlah ke-52 kepada PDIP. Dan itu direspon baik oleh Puan Maharani. Puan Maharani mengatakan bahwa ia sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi. Saat ditanya wartawan, Pak Jokowi ditanya bagaimana harapan Pak Jokowi di harlah PDIP yang ke-52. Pak Jokowi enggan memberikan sebuah harapan, tetapi ucapan yang diberikan oleh Pak Jokowi itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri karena Pak Jokowi dibesarkan juga oleh PDIP. Tapi beda dengan Ibu Megawati. Mbak Puan Maharani juga menyinggung soal isu kasus Hasto yang tersangka oleh KPK, kasus suap Harun Masiku. Apa jawaban dari Mbak Puan? Mbak Puan mengatakan bahwa ya harus mengikuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. Nah, mari kita lihat bagaimana respon dari Mbak Puan. Selamat ulang tahun ke-52 Terima kasih Pak Jokowi. Kira-kira apa ada transfer sendiri atau melihatnya suatu hal yang biasa saja karena kan udah makan KTP? Ya, terima kasih Pak Jokowi atas ucapannya. Ada PDI Perjuangan untuk hari ulang tahun ke-52 PDI Perjuangan. Tanggapan Bu Puan terkait Mas Hasto mau datang ke KPK pada hari Senin besok bagaimana? Ya, Mbak. Sebagai warga negara tentu saja harus mematuhi proses hukum yang sekarang sedang berlaku atau berjalan dalam proses hukumnya. Secara internal itu sudah dibahas belum? Kandidatnya belum. Kita belum bicara hal itu. Kira-kira akan digantikan nggak, Mbak? Pergantian ketum dan pergantian ini dari Mbak Puan sendiri tanggapannya seperti apa? Ya, kongres setiap proses kongres di setiap partai politik itu kan biasa kalau kemudian terjadi pergantian di struktur di partainya. Jadi itu kan nanti kita lihat di bulan April insya Allah PDI Perjuangan akan melaksanakan kongres. Pidato Ibu Ketua Umum hari ini sudah kita untuk mempersolid partai jika ada yang mau partai. Kami solid, kami yakin insya Allah bahwa kongres adalah proses tertinggi dari proses internal suatu partai, bukan hanya PDI Perjuangan. Jadi kami meyakini bahwa semuanya akan saling menghormati dan menghargai bahwa proses di semua partai itu akan dijalani di internal partainya tersebut. Puan tadi nanti kalau kemudian Mas Hasto dipanggil KPK, lalu kemudian mekanisme berjalannya partai nanti akan dijalankan oleh siapa? Ada penggantinya nggak, Mbak? Ya, kita lihat dulu apa yang akan terjadi. Kita praduga tak bersalah dulu. Mbak Puan, berarti tidak hanya yang tadi mempertegas kalau PDIP solid tapi tidak yang tapi yang bekas sebenarnya Pak Edyan Simbolon sempat menyinggung kalau misalkan karena Pak Hasto tersangka jadinya Bu Ketum harus mundur. Nah ini berarti kan nggak ada kayak gitu ya, Mbak? Ya, kita jangan berandai-andai, kita saling menghargai dan menghormati proses internal yang ada di suatu partai. Jadi ya kita ikuti proses yang ada di partai PDI Perjuangan, prosesnya itu untuk internal adanya di kongres, ya jadi nanti kita ikuti kongres itu akan berjalan seperti apa, dan kongres itu masih bulan April yang akan datang. Mbak, tadi Pak Prabowo kan, Bu Mega kan menyinggung bahwa ada Pak Prabowo merindukan nasi goreng gitu. Ini ada sinyal-sinyal emang merapat atau seperti apa? Hubungan silaturahmi dan hubungan kekeluargaan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo sudah berjalan jauh-jauh lama sebelumnya. Jadi hubungan itu tetap berjalan dengan baik. Siap. Sinyalnya akan bergabung Mbak. Tadi sudah saya jawab. Terima kasih Pak Jokowi atas ucapannya. Sinyalnya akan bergabung ke Kim Pak gimana?
kita lihat nanti setelah Kongres. Mbak Puan, terkait isu Pak Jokowi akan mau menjadi ketum PDIP gitu, apakah sudah dibahas dalam internal PDIP sendiri? Nggak ada. Mbak, tadi Ketua DPD Jawa Tengah dan juga Ketua DPD Bambang Wuryanto tidak terlihat di tempat, Pak. Apakah ada informasi ada di mana? Nggak tahu, saya juga belum lihat karena tadi ruangannya berbeda. Belum tahu. Ya, cukup? Ya, terima kasih ya. Kita juga akan lihat bagaimana pidato dari Ibu Megawati di Harla PDIP yang ke-52. Beda sekali dengan Mbak Puan Maharani. Mari kita lihat videonya. Saya juga loh, bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak, saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae. Udah, apalagi yang Ibu bikin? Polisi. Saya berani memisah. Gitu loh. Lah tapi kalau polisi koyok ngene, lah iyalah, kasihan loh saya sama polisi-polisi kroco itu loh. Loh saya suka, kan saya juga dijaga loh. Saya suka nanya gini, kalau saya suruh, kamu mana dia? Saya suruh begini-begini ya, ngerti apa enggak? Siap kan gitu. Kadang-kadang aku kaget dewi. Terus ntar dulu, siap ngerti apa siap salah? Ada dua loh. Iya dong. Selalu dia bilang kalau mamanya, kamu ternyata begini-begini, itu nggak benar, bla bla bla. Siap salah. Kalau nggak percaya cari pengawal, tanya betul apa enggak yang ibu omongkan. 1000% benar. Jadi mestinya diajari nggak kayak robot, mikir dengan nurani bahwa ini tidak benar, mana yang benar harus menurut secara hukum formal Indonesia yang dibuat bukan hanya orang per orang, tetapi oleh tata negara Republik Indonesia melalui konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Betul apa tidak? Lah iya, kalau ibu ngomong dibetulin, kamu nggak berani. Kasihan tahu yang terocok. Nah, coba saya sampai hari ini kalau lihat polisi ingatnya sopo? Kasus Sambo. Kenapa? Nangis saya, ngelihat ibunya yang anak digituin, opa, apa sih si Yosua itu pangkatnya opo? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah, gitu. Lah kok aku mikir, lah ngapa pakai ditembak-tembak? Ya udah aja dianya diampuni, pasti dia akan disuruh. Dan saya kebetulan ini anaknya Mas Nanan, salah satunya tuh lulusan forensik. Jadi saya tanya sama dia, yang itu tuh kalau kayak gitu menurut kamu bener nggak sih peradilan apa ini ya? Ya enggak, orang nggak dibunyikan ada forensiknya. Ya, siapa yang mau ini? Iya loh, itu harus dengan forensik terbuka. Nah, nyawa orang nih enak bae dar-dar, udahnya malah terus. Sopo iku jenenge? Si Sambonya. Lah kan ya mestinya saya tuh sampai jahat tau. Benernya hukuman yang baik itu apa sih? Kalau hukuman mati harus dibalas apa ya? Sampai saya tuh mikir loh di sini saya. Karena apa? Loh, kalau yang matinya jenderal, wah orang semurung sejagat pasti ribut. Tapi itu kerocok. Ibunya sampai mau pingsan-pingsan. Saya seorang ibu loh, nangis saya. Saya bilang ini polisi apa iki? Malu saya udah belah-belah.
Pak polisi dengerin saya ya. Hah? Ya saya, iya loh. Susah payah apa dipikirnya gampang waktu mesti misahin. Itu karena TAP MPR. Kalau enggak mau aku. Tapi setelah dibuat begini, kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Hah? Tapi dipergunakan oleh orang per orang. Jawab saya kalau berani. Ya, lah ini rumah saya kok. Saya mau marah boleh aja. Kenapa? Mau? Orang buktinya nyata gitu, tapi nggak ada yang pernah berani ngomong. Ini saya kirim sopo we Jarot, sopo nih Umar, suruh ketemu. Untuk apa? Mari kita benarkan status kedudukan kita ini. Apa? Loh saya tuh hanya ingin tahu. Ini memang dimainkan kan, bahwa PDI Perjuangan ini, oh, jangan deh bohongi saya, TSM tuh berjalan. Tapi kan semuanya mau menutupi. Nah sekarang saya buka aja gitu loh. Kenapa? Nanti dibilang saya fitnah Anda. Mau saya suruh panggil orang-orangnya. Gitu loh. Yang gak jadi itu karena apa? Tapi kan karena saya hormati hukum Indonesia, meskipun sekarang ini dicungkir balikan gitu loh. Makanya aduh gila juga deh, masa maunya begini terus. Apakah peristiwa ini akan terus diteruskan untuk masa depan generasi yang akan datang? Kalau saya masih hidup, saya akan lawan. Nggak benar. Nggak benar. 3 kali biarin PDI ya. Tidak benar. Loh kita ini, saya kan nanyanya, saya warga negara apa bukan? Saya jawab sendiri ya warga negara. No, masa kalau bukan saya pernah jadi wapres, saya pernah jadi Presiden Republik Indonesia. Nah, itu pikiran jernih, nih. Udah gitu, saya punya partai. Lah, apakah katanya kalau partai mesti berdemokrasi, bla bla. Loh, kalau saya punya pilihan apa nggak boleh ya? Boleh. Tapi kan saya nggak ganggu kalian. Saya mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Mana yang saya langgar? Hah? Saya partai daftar ke KPU.